Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mesbah pagi kita. Mari kita arahkan hati kita, mari arahkan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dialah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia yang kita puji dan kita muliakan senantiasa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, sebab Dialah yang menjaga kita, sebab Dialah yang memelihara hidup kita, sebab Dialah yang mampu mencukupkan segala keperluan, kebutuhan, dan apapun yang kita perlukan, semuanya Dialah yang sanggup mengadakannya bagi kita. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bersama-sama mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat yang ketiga berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa Maria mengambil minyak narwastu murni, bahkan harganya dikatakan jelas mahal harganya. Lalu kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan minyak tersebut semerbak aromanya di dalam ruangan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari apa yang diperbuat oleh seorang yang bernama Maria? Ya, Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus, lalu kemudian menyekanya bahkan dengan rambutnya, dan kemudian dikatakan aroma atau aroma minyak narwastu, minyak wangi tersebut semerbak, ya, menjelaskan tentang betapa aromanya begitu luar biasa, ya, bisa dirasakan oleh siapapun yang ada di ruangan itu. Jelas sekali bahwa Maria melakukan itu sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kasih terhadap dia dan keluarganya. Itu sebabnya Maria merasakan bahwa Tuhan begitu sudah luar biasa melakukan segala sesuatu bagi dirinya, bahkan bagi keluarganya. Dan kemudian Maria ingin melakukan sesuatu yang harus dilakukannya sebagai murid Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari yang dilakukan oleh Maria ketika dia menunjukkan kasihnya dengan cara yang begitu luar biasa, dengan minyak narwastu yang mahal, yang murni, yang aromanya itu bisa dirasakan oleh orang atau semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Yang pertama yang dapat kita pelajari tentang apa yang dilakukan oleh Maria itu menunjukkan kasih yang murah hati. Demi melayani Kristus dengan sebaik-baiknya, Maria rela mengorbankan hartanya, bahkan begitu tulus mencari-cari kesempatan untuk melakukan itu. Padahal kebanyakan orang justru lebih sering menghindar dari perbuatan tersebut. Artinya dia cari peluang sebaik-baiknya kapan dia harus lakukan itu. Rupanya momennya ada, lalu kemudian dia mengambil keputusan, dia ambil minyak narwastu murni mahal itu miliknya pribadi, lalu dia gunakan untuk meminyaki kaki Yesus, dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Jika dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari benda-benda lain, maka pastilah ia akan menyerahkannya demi menghormati Yesus. Perhatikan, orang-orang yang benar mengasihi Kristus lebih dari dunia ini pasti bersedia menyerahkan segala yang terbaik yang dia miliki untuk dipersembahkan kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Maria memiliki minyak yang murni, minyak yang mahal, lalu kemudian dia persembahkan di kaki Tuhan.
ini kasih yang murah hati. Jadi Maria mau kasih tunjuk kepada orang bahwa kalau mengasihi Yesus itu, ya mengasihi itu ada unsur kemurahan hati di sana, bukan yang pelit gitu ya. Bukan pelit bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Semua yang kita punya ini berasal dari Tuhan. Usia, umur, hidup, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, semuanya berasal daripada Allah. Lalu yang berikut yang dapat kita lihat, kasih yang Maria tunjukkan juga itu rendah hati, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Maria tidak hanya mencurahkan minyak narwastu miliknya bagi Kristus, tapi juga menuangkan minyak itu dengan tangannya sendiri. Padahal dia bisa saja menyuruh salah seorang, mungkin kalau dia punya pelayan dia bisa suruh itu. Bukan itu saja, dia juga tidak mengurapi kepala Yesus seperti yang lazim dilakukan, melainkan dia mengurapi atau meminyaki kaki Yesus. Kasih yang sejati tidak segan memberikan atau melakukan apapun untuk menghormati Yesus. Bila teringat apa yang telah dilakukan dan dikorbankan bagi Kristus bagi kita, maka kita amatlah tidak tahu berterima kasih jika kita menganggap sebuah tindakan terlalu susah untuk dilakukan atau terlalu hina untuk dikerjakan, sementara kita tahu dengan tindakan itu Kristus dapat dipermuliakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi Yesus itu juga kerendahan hati. Nah, bagaimana hati kita? Apakah kita dengan rendah hati melayani Kristus? Bahkan ketika harus melakukan pelayanan-pelayanan yang barangkali tidak terlalu terlihat, tidak terlalu kelihatan wah, atau mungkin melakukan apa saja. Apakah kita melakukannya dengan kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Maria? Maria memilih untuk meminyaki kaki Kristus. Kasih kepada Kristus ditandai dengan kemurahan hati dan kerendahan hati. Yang ketiga, kasih yang ditunjukkan Maria itu kasih yang mempercayai juga. Ada iman di balik kasih yang ditunjukkan oleh Maria itu, yaitu iman bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Kristus yang diurapi, yang sebagai imam dan raja juga diurapi sebagaimana Harun dan Daud pada masanya. Perhatikanlah, yang diurapi Allah harus menjadi yang diurapi bagi kita. Bukankah Allah telah mengurapinya dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutunya? Marilah kita juga mengurapinya dengan kasih sayang yang melebihi rasa kasih kita terhadap hal-hal yang lain. Dengan mengakui Kristus sebagai Raja, kita juga harus mengikuti rencana Allah, mengangkat Dia yang telah kita urapi sebagai pemimpin kita. Artinya apa? Ketika Maria mengurapi Kristus, ada pengakuan di sana tentang kemesiasannya. Nah, ketika kita menyebut Kristus sebagai Tuhan, Raja, Mesias kita yang diurapi, jangan keputusan kita bertentangan dengan yang kita imani itu, yang kita yakini. Yang kita yakini harus kita tunjukkan bahwa memang kita sungguh-sungguh mempercayai Dia adalah Mesias yang diurapi itu. Artinya kita mengikuti rencana Dia, taat kepada perintahnya, ikut rencana Allah dalam Yesus Kristus itu tadi ya. Lalu kemudian ketika Yesus adalah Mesias bagi kita, maka kita rela mengikuti Dia, menempatkan Dia sebagai pribadi tertinggi dalam hidup kita, bukan yang nomor dua. Kadang-kadang manusia menyangkali imannya bukan dengan mulutnya, tapi dengan tindakannya. Ketika dia tidak mengutamakan Kristus dalam tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika minyak itu semerbak, aromanya semerbak di dalam rumah itu menunjukkan apa? Paling tidak hal ini menggambarkan bahwa orang yang menyambut Kristus dalam hatinya itu ada dampak, ada aroma, ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dinikmati orang. Ketika kita sungguh menempatkan Kristus, menjadikan Kristus sebagai milik kita, sebagai pribadi yang mempengaruhi hidup kita, sebagai pribadi yang ada dalam kita dan kita di dalamnya, maka orang akan melihat kita adalah terang yang bersinar atau garam yang memberi rasa pada dunia sekitar kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Maria mengorbankan yang termahal, bukan yang nomor dua, bukan KW1 atau KW2. Maria betul-betul mempersembahkan yang original,
yang terbaik. Tantangan bagi kita, apakah kita mau mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini, dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, atau kita mau biasa-biasa saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita menyadari itu, seharusnya kita tidak segan-segan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Dalam hal apa? Dalam konteks apa? Dalam situasi apa? Itu menjadi tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Mari kita renungkan ini baik-baik. Maria mempersembahkan yang termahal, yang terbaik, untuk mengurapi Kristus, untuk meminyaki kaki Kristus sebagai tanda penyembahan. Apakah tanda penyembahan kita? Persembahan apa yang mau kita jadikan sebagai tanda untuk kita mempersembahkan atau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, Allah yang hidup, dahsyat, heran, dan luar biasa. Pada pagi hari ini yang luar biasa ini Bapa, kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau sebagai hamba-Mu. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang mengikuti mesbah pagi pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, jikalau ada yang sakit Tuhan sembuh, pulihkan. Dalam nama Yesus yang mengalami pergumulan, Tuhan akan selesaikan pergumulan, permasalahan, berikan jalan keluar, tuntun hidup mereka demi hari. Yang mengalami kesulitan kehidupan, kesulitan ekonomi, yang bergumul dengan keuangan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sanggup lakukan sesuatu, curahkan berkat, buka tingkap-tingkap langit, berikan jalan keluar, berikan pekerjaan, berikan peluang bisnis, berikan segala yang terbaik, sehingga nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Bagi yang hari ini akan bekerja, mempersiapkan diri dan bersiap-siap dalam pekerjaan, atau yang dalam perjalanan menuju ke tempat bekerja, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat, oleh karena mereka menyertakan Tuhan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Tuhan akan lawat mereka, Tuhan akan sertai mereka, dan Tuhan urapi umat Tuhan. Bagi anak-anak kami, orang-orang muda yang sedang mempersiapkan diri untuk bersekolah hari ini, Tuhan memberkati mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka dengan kecerdasan, kepintaran, ketekunan, kemampuan untuk melakukan semua dengan baik, dan lebih daripada itu mereka secara spiritual juga akan terus mengalami sentuhan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jikalau ada di antara umat Tuhan yang mengikuti mesbah pada pagi hari ini yang berulang tahun, Tuhan juga akan berkati mereka kesehatan, umur panjang, kesuksesan, kecemerlangan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, mereka memiliki iman yang kuat, mereka setia kepada Tuhan, diberkati jasmani rohani, dilawat oleh Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, kami memberkati bangsa kami, presiden kami Pak Jokowi, wakil presiden Pak Ma'ruf Amin, para menteri, Tuhan berkati para pemimpin di daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, dimanapun, Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka yang ada di sekitar kami, berikan kemampuan untuk menata, mengelola, dan melakukan segala yang terbaik bagi bangsa ini, terutama Tuhan menjelang tahun politik 2024. Tuhan berkati, Tuhan akan munculkan pemimpin yang sungguh-sungguh nasionalis, yang mengasihi bangsa ini, yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta, gembala sidang, kami berdoa untuk keluarga mereka, suami, istri, anak mereka, dalam nama Yesus diberkati, dijauhkan mereka dari segala kekurangan, dijauhkan mereka dari segala kesulitan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan proteksi, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan segala yang mereka perlukan, pendidikan anak-anak mereka, biaya-biaya yang mereka butuhkan, keseharian, pendidikan, masa depan, semuanya sudah di cover oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati gembala-gembala, pendeta-pendeta, dan hamba-hamba Tuhan dalam tugas dan pelayanan apapun di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, jikalau ada gereja Tuhan yang mengalami kesulitan, tantangan, tidak boleh beribadah, ditutup oleh masyarakat, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan tunjukkan pembelaan-Mu, Tuhan buka jalan, Tuhan buka peluang, Engkau memberkati semuanya. Gereja-gereja yang sedang berjuang untuk pembangunan, untuk penjangkauan jiwa, yang melaksanakan misi, semuanya diberkati oleh
oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kelimpahan berkat kemurahan-Mu akan mengalir bagi kami semua, karena Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah seruan kami, inilah doa kami. Berkati kami sepanjang hari ini, seterusnya dan selamanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai semua umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.